Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Heboh ditangkap, pria pakai jaket Palu Arit PKI dan bawa bendera PDIP ngaku komunis. Sabtu malam 25 Juli di lini masa Twitter beredar sebuah video penangkapan seorang pria memakai jaket berlambang Palu Arit PKI atau komunis. Ia pun juga membawa bendera partai PDIP di motornya. Peristiwa itu pun diinformasikan terjadi di pinggir Jalan Raya Talang Karadanan. Pria yang ditangkap berambut panjang sebahu mengaku bernama Raden Supriyadi, warga Karadanan, RT 5 RW 4 Karadanan Cibinong, Kabupaten Bogor. Dari video tersebut terlihat beberapa warga yang menginterogasi pelaku. PKI itu musuh gua anjing, hardik seorang warga dengan pelaku. Ketika ditanya apa motivasinya mengenakan atribut organisasi terlarang itu, pria itu mengaku tidak masalah dibilang komunis. Gua komunis pribadi, gak ada sangkut paut terhadap PDI. Begitu jelasnya. Sebelumnya juga pernah diberitakan pada 3 Juli 2020, seorang pria memakai baju berlogo Palu Arit yang diamankan Babinsa. Katanya ia mengaku beli di online shop. Seorang pria berkacamata diamankan anggota TNI karena kedapatan mengenakan baju kaos warna merah berlogo Palu Arit saat berada di salah satu toko pakaian di kawasan Kotonan 4, Kota Payakumbuh pada hari Selasa 30 Juni sekitar pukul 19.10 waktu Indonesia Barat. Parahnya logo Palu Arit yang menjadi simbol PKI itu cukup besar di baju kaos berwarna merah yang dikenakan ia. Setelah sempat diamankan di Makodim 0306-50 Kota, pria berinisial JS 27 tahun ini diserahkan kepada Satreskrim Polres Payakumbuh untuk penyelidikan lebih lanjut. Diduga baju tersebut didapatkan oleh pelaku dengan cara membelinya melalui online shop. Peristiwa penemuan logo Palu Arit ini di Payakumbuh bukan kali pertama, tetapi beberapa tahun sebelumnya juga sempat menghebohkan setelah muncul dalam pawai perayaan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Dan Dim 030650 Kota Letkol Kaveri Lahe ketika dikonfirmasi membenarkan pihaknya memang telah mengamankan seorang pemuda yang menggunakan baju berlambang Palu Arit. Untuk tindak lanjutnya, pelaku diserahkan kepada Polres Payakumbuh. Diamankannya pria berbaju yang berlambang Palu Arit itu berkat laporan salah seorang warga melihat pria tersebut di toko baju. Laporan itu disampaikan kepada Babinsa. Personel Babinsa yang menerima laporan kemudian mendatangi lokasi untuk mengamankan pelaku. Letkol Ferry juga menjelaskan setelah diamankan personel Babinsa, pelaku kemudian dibawa ke Makodim untuk menjalani pemeriksaan. Kemudian pelaku diserahkan kepada pihak kepolisian. Logo Palu Arit itu cukup besar, persis berada di posisi dada. Hasil pengakuan pria itu, baju kaos dibelinya dari belanja online. Sementara itu, Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kota Payakumbuh Budi Permana saat dijumpai pada hari Kamis mengatakan pihaknya meminta kepada masyarakat untuk berhati-hati dalam membeli barang secara online terutama generasi muda. Kita meminta masyarakat dan lingkungan untuk tetap hati-hati dalam berbelanja khusus yang dibeli secara online. Dan orang tua juga diharapkan bisa mengawasi anak-anak terutama dalam berbelanja keperluannya. Kapolres Payakumbuh AKBP Doni Setiawan melalui Kasat Reskrim AKP Muhammad Rosidi membenarkan ada seorang warga Payakumbuh yang diamankan karena memakai baju kaos berlogo Palu Arit. Saat ini pihaknya masih melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Jadi awalnya, warga melapor kepada anggota TNI terkait ada seorang warga yang sehari-hari berjualan baju, memakai kaos warna merah berlogo Palu Arit yang jelas-jelas terlarang di Indonesia. Kemudian diamankan oleh anggota TNI Babinsa dan dibawa ke Makodim, lalu diserahkan ke Polres. Yang jelas kasus ini dikembangkan dan sedang dilakukan penyelidikan. Semakin terkuak misi PDIP. Apakah itu? Sebenarnya agak aneh, gara-gara RUU HIP muncul isu, seruan dan desakan yang menghendaki pembubaran PDIP. Partai terbesar pemenang pemilu baik legislatif maupun presiden. Partai bersimbol banteng ini tentu berbenteng kokoh. Siapa yang berani menyinggung keberadaannya?
Di samping jumlah anggota dewan terbanyak di DPR RI dan di berbagai daerah, baik di provinsi maupun kabupaten ataupun kota. Juga, berbagai jabatan strategis pemerintahan dipegangnya di pusat maupun daerah. RUU HIP ternyata mampu membuka banyak hal. Ditolak rakyat karena beraroma Orde Lama, PKI dan komunisme. Pemerintah menunda karena sensitivitas muatan RUU. Meminta Dewan menyerap aspirasi lebih dalam. Rakyat penolak, tak memberikan ruang revisi. Minta diusut siapa konseptor yang bisa dikualifikasikan makar. Pasal 107 KUHP diangkat sebagai ancaman pelanggarannya. Dengan maklumat yang tajam dari MUI, mereka tampil sebagai lokomotif penolakan dari kalangan umat Islam. Bongkar-bongkaran lebih dalam telah menguak platform perjuangan PDIP. Media sosial hari-hari ini diisi dengan uraian visi dan misi perjuangan partai. Ternyata di sana ada Pancasila, Trisila, dan Ekasila. Rakyat pun terperanjat. Masyarakat Pancasila yang hendak dibangun PDIP adalah masyarakat Pancasila 1 Juni 1945 dan bukan Pancasila yang sekarang dijadikan landasan negara kesatuan Republik Indonesia dari hasil 18 Agustus 1945. Inilah yang disorot sebagai makar ideologi oleh beberapa kalangan. Meski hal itu hanya tersirat, namun narasi yang ada sudah cukup untuk membuat rakyat Indonesia mengerutkan kening. Mukadimah anggaran dasar PDIP pada alinea ketiga terdapat narasi kalimat, antara lain, PDI Perjuangan memahami partai sebagai alat perjuangan untuk membentuk karakter bangsa berdasarkan Pancasila 1 Juni 1945. Lalu, partai juga sebagai alat perjuangan untuk melahirkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang berketuhanan, memiliki semangat sosionasionalisme dan sosiodemokrasi atau Trisila. Selanjutnya, serta alat perjuangan untuk menentang segala bentuk individualisme dan menghidupkan jiwa serta semangat gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ekasila. Pasal 10 tentang tugas partai pada butir G tertuang, mempengaruhi dan menjiwai jalannya penyelenggaraan negara agar senantiasa berdasarkan pada ideologi Pancasila 1 Juni 1945 dan Undang-Undang Dasar 1945 serta Jalan Trisakti sebagai pedoman strategis dan tujuan kebijakan politik partai demi terwujudnya pemerintahan yang kuat dan efektif, bersih dan berwibawa. Nah, kini semakin jelas, jika Pancasila demikian yang dipegang dan dimaknai, maka bukan hanya RUU HIP yang beraroma PKI dan komunisme yang berbahaya, tapi juga perlu didalami tentang kemungkinan ancaman misi PDIP bagi kemurnian ideologi Pancasila, hasil kesepakatan 18 Agustus 1945. Masyarakat politik dan masyarakat hukum berhak untuk mengkaji lebih dalam untuk memperjelas kasus posisinya baik dalam konteks RUU HIP maupun misi terselubung di baliknya. Menjadi wacana dan isu yang menarik. Adakah Pancasila 1 Juni 1945 diperjuangkan PDIP untuk mengganti atau melemahkan Pancasila 18 Agustus 1945? Itulah yang terpersepsi, tetapi perlu klarifikasi. Jika memang itu yang terjadi, maka keadaan bangsa dan negara Indonesia menghadapi hal yang sangat serius. Rakyat, khususnya umat Islam perlu waspada, atau lebih tepatnya siaga. TNI pun mesti peduli dengan perkembangan situasi. HIP dan PDIP telah membawa masalah bagi masyarakat, bangsa, dan juga negara.